Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kami dari kelompok 1 Latsar CPNS Kabupaten Ciamis kelompok 1B, khususnya saya Kasar Ramdhani sebagai moderator. Nah, di sini saya akan memimpin jalannya diskusi bersama teman-teman di sini ya, yang akan mendiskusikan tentang analisis isu untuk mencari gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance. Nah, di sini smart governance itu ya tidak hanya digitalisasi layanan ya, tapi juga untuk memberikan perubahan pola pikir, budaya kerja, serta manajemen ASN untuk menjadi lebih baik, sistem merit dan kinerja yang lebih baik. Nah, untuk pembahasan isu di sini saya ada isu ya, di mana belum optimalnya digitalisasi kearsipan di lingkungan Kabupaten Ciamis, khususnya nih di tempat kerja saya, yaitu di UPTD Puskesmas Sukamulya, di mana sesuai jabatan dan fungsi kerja saya, penyimpanan kearsipan surat masuk, surat keluar masih belum dilakukan secara digital, namun masih dilakukan secara manual, yang dimana itu bisa menghambat jalannya pelayanan, apalagi ketika dilakukan secara manual bisa masih banyak dokumen yang masih disimpan secara manual, sehingga banyak dokumen yang disimpan sehingga menyulitkan saat dibutuhkan untuk rujukan audit atau monitoring program kesehatan. Nah, di sini saya ingin meminta nih pendapatnya dari teman-teman. Mungkin kan di sini OPD-nya itu berbeda-beda ya. Ada yang dari Dinas Pendidikan, ada yang sama juga dari Kesehatan, ada yang dari Lingkungan Hidup sama Diskominfo. Boleh nih, ada yang mau menyampaikan duluan terkait isu tentang kearsipan di lingkungan Kabupaten Ciamis ini? Dari siapa dulu? Mungkin saya, Kang. Oh, boleh nih. Boleh ini perkenalkan dulu ya, dari mana juga. Nah, silakan. Sebelumnya, perkenalkan, Kang, nama saya Risenu Anissa dengan jabatan sebagai pengelola layanan kesehatan di Puskesmas Kawali Mukti. Mungkin sama ya seperti Kang Eka sampaikan tadi, mungkin tambahan dari saya. Jadi selain persoalan teknis, kami juga dihadapi dengan kendala dalam penyimpanan dan keamanan dokumen kesehatan. Contohnya seperti arsip manual yang rawan hilang, rusak, ataupun tercecer. Nah, hal ini dapat berdampak pada kualitas pelayanan maupun akuntabilitas laporan kesehatan. Nah, dengan digitalisasi kearsipan, maka akan menjadi solusi strategis untuk menjamin kerahasiaan data pasien, mempercepat pengelolaan laporan, dan memperkuat koordinasi antara fasilitas kesehatan. Nah, mungkin itu, Kang, yang dapat saya sampaikan mengenai pandangan saya. Berarti hampir sama ya, soalnya masih manual juga kan? Ya, masih manual, Kang. Berarti bolehlah saya terima. Boleh nih dari dinas lain, apakah ada sarannya? Mungkin dari Fajar nih. Boleh, Kang. Oh, boleh. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Rahayu dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagai pengawas lingkungan hidup. Sepertinya permasalahan pengelolaan arsip ini terjadi di banyak instansi ya, Kang. Dalam pengelolaan lingkungan hidup sendiri, arsip seperti dokumen persetujuan lingkungan, laporan pengawasan, hingga rekap pengaduan masyarakat di bidang lingkungan masih banyak yang berbentuk manual. Hal ini sering menghambat ketika adanya permintaan data. Belum optimalnya digitalisasi arsip ini menyebabkan akses informasi lingkungan tidak efisien dan menumpuknya dokumen di meja kerja. Dengan adanya sistem kearsipan digital yang terintegrasi, data terkait pengelolaan lingkungan diharapkan bisa diakses lebih mudah, transparan, dan mendukung perumusan kebijakan yang berbasis data. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bang.
Ya berarti itu tentang dokumen lingkungan izin, pengawasan, sama kualitas itu masih belum secara digital ya, sama ya. Jadi Iya, masih bisa betul. menghambat. Berarti memang harus dilakukan ya dari digitalisasi kearsipan ini ya. Nah boleh nih dari tambahan lain mungkin dari siapa dulu? Tadi Risman. Baik Kang, terima kasih. Oh, dari Sebelumnya perkenalkan, nama saya Risman Widianto dari Dinas Pendidikan, Jabatan Penata Kelola Pemerintahan. Mau menambahkan sih Kang, kurang lebih secara umum terkait kurang optimalnya digitalisasi ini samalah tiap instansi, terutama di bidang pendidikan khususnya sesuai jabatan saya, bahwa pada pengelolaan kepegawaian guru dan tenaga kependidikan itu arsipnya masih didominasi oleh dokumen fisik. Nah, kondisi ini sering menimbulkan kendala. Misalnya ketika dokumen tersebut diperlukan untuk usulan pensiun, kemudian kenaikan pangkat ataupun kenaikan gaji berkala, itu menjadi lambat, bahkan berisiko hilang atau tercecer, sehingga menghambat kelancaran layanan administrasi yang kita berikan. Nah, fenomena tersebut mengindikasikan bahwa upaya digitalisasi arsip kepegawaian belum berjalan secara maksimal. Padahal kan penerapan sistem kearsipan digital itu sangat berpotensi besar untuk memperbaiki tata kelola. Dengan sistem digital arsip, kita akan lebih mudah mengaksesnya, mencari data tersebut lebih cepat, serta meminimalisir keterlambatan dalam pelayanan. Mungkin pandangan saya sekian, Kang. Ya, berarti emang bisa mempermudah banget ya. Misalkan tadi kalau masih berupa fisik itu bisa arsipnya hilang, rusak, atau mungkin sulit dicari begitu ya. Terima kasih Arisman. Untuk selanjutnya mungkin yang terakhir dari Adis. Gimana Adis dari pandangan Adis? Iya, kalau pertama-tama saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Adis Kusyadi Nugraha dari Diskominfo. Jabatan saya sebagai Sandiman Ahli Pertama. Sebagai dinas yang fokus di bidang teknologi informasi, saya melihat bahwa tantangan utama digitalisasi kearsipan terletak pada belum adanya standar sistem yang seragam. Selain itu, belum terintegrasinya sistem antar perangkat daerah. Lanjutnya, adanya keterbatasan infrastruktur digital serta kapasitas SDM. Tidak lupa pula di kita ini di Ciamis masih menerapkan budaya kerja yang masih terbiasa dengan arsip fisik. Nah, dari isu-isu tersebut perlu ada penguatan sistem aplikasi kearsipan berbasis elektronik yang aman, mudah digunakan, serta perlu pelatihan operator di tiap OPD untuk bisa mengimplementasikan aplikasi kearsipan digital ini secara optimal. Di dokumen digital padahal untuk keabsahannya sama saja dengan dokumen fisik. Untuk ciri dokumen digital yang absah itu ada tanda tangan elektronik. Di kita pula di Ciamis sebenarnya sudah ada namanya Situ, dan di nasional namanya Srikandi untuk aplikasi kearsipan. Mungkin kita sebagai CPNS bisa menggunakannya lebih optimal lagi dan menggiatkannya kepada rekan-rekan kerja kita. Itu sih pendapat dari saya, Kang Eka. Oh iya baik, terima kasih Adis. Berarti emang di Kabupaten Ciamis ini belum optimal, mungkinnya belum secara maksimal sama belum terintegrasi untuk semuanya. Karena di sini saya lihat di Puskesmas maupun di Diskominfo, di Dinas Lingkungan Hidup sudah ada, cuma belum terintegrasikan, itu belum secara maksimal. Nah mungkin dari semua masalah ini mungkin bisa menghambat efisiensi serta kecepatan layanan, yang dimana dari masing-masing OPD yang tadi disampaikan itu bisa menurunkan keamanan dan keabsahan dokumen juga gitu kan. Baik, mungkin ini bisa dijadikan masukannya buat isu tentang isu digital kearsipan ini di Kabupaten Ciamis. Mudah-mudahan
sarannya ini bisa kita terapkan di masing-masing OPD, bisa diterapkan, dijalankan, serta disosialisasikan ke semua rekan kerja kita itu. Baik, terima kasih ya teman-teman atas masukannya serta sarannya. Mungkin dicukupkan sekian ya, kita tutup saja diskusi kali ini. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.